FEB. Selamat datang kami ucapkan di episode pertama Podcast Ma. Nah, denger-denger episode pertama ya Kak, berarti ini baru rilis banget ya Kak, baru keluar gitu dari oven, masih anget-angetnya. Tapi sebenarnya Podcast Ma itu apa sih Kak? Nah, aku jelasin sedikit nih teman-teman. Podcast Ma adalah bagian dari program kerja Adkesmaker yang diusung oleh Departemen Advokasi dan Kesejahteraan Mahasiswa BEM FEB UGM. Podcast Ma akan berbicara soal isu kesehatan mental dan kekerasan seksual. Pada Podcast Ma kali ini, kita ditemani oleh CSDU dan peer support nih. Nah, sebelum itu, coba dong Kak jelasin peer support itu apa? Oke, keren banget ya. Tadi kita udah denger nih dari Kil, apa sih sebenarnya Podcast Ma itu. Nah sekarang aku bakal jelasin nih sebenarnya peer support ini juga apa sih. Jadi teman-teman, FEB UGM itu membentuk suatu program bernama peer support. Nah, jadi program ini tuh tujuannya adalah untuk mendampingi para mahasiswa di FEB UGM terkait dengan masalah kesehatan mental. Nah, FEB UGM ini menyadari kalau misalnya remaja, khususnya itu para mahasiswa itu terkadang lebih nyaman untuk cerita terhadap teman sebayanya. Tapi Kil, gak semua teman sebaya itu ngerti dan paham terkait dengan masalah kesehatan mental. Oleh karena itu dibentuklah sebuah peer support agar nantinya para mahasiswa ini tuh dapat tenang, aman, dan nyaman ketika mereka itu bercerita terkait dengan masalah kehidupannya. Nah, udah kenalan nih sama programnya, tentunya kita harus kenalan dong sama moderatornya. Oke, jadi sebelumnya perkenalkan ya, aku Naila Puy Amazona, aku perwakilan dari peer support. Dan aku, Akila Sanaswari Saika, sebagai perwakilan moderator dari Adkesma BEM FEB UGM. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini, di podcast kali ini, kita akan membahas sesuatu yang tentunya relate gitu, tentang keseharian kita sebagai seorang mahasiswa. Bener banget nih, pada podcast kali ini, kita mengusung Fear of Falling Behind. Oke, nah untuk penjelasan lebih lanjut terkait dengan apa itu fear of falling behind, kita akan lebih bahas lanjut nih dan dampaknya gimana sih terhadap kehidupan kita dengan narasumber kita yang super duper keren, yakni Mbak Anis. Siapa nih yang udah pernah ketemu atau malah udah konsul nih sama Mbak Anis? Kalau belum pernah konsul, yuk konsul bareng-bareng lewat podcast kali ini. Oke, mungkin Mbak Anis bisa kenalan terlebih dahulu ya Mbak. Siapa tahu nih dari teman-teman nantinya ada yang konsul gitu ke Mbak Anis, jadi udah kenal gitu. Oke, terima kasih kesempatannya. Halo sobat-sobat FEB, perkenalkan aku Anis, lengkapnya Anissa Yuliandri. Aku adalah psikolog di CSDU atau Career and Student Development Unitnya FEB UGM. Senang banget nih bisa sharing-sharing dan berbagi semangat sama teman-teman mahasiswa. Oke, makasih banyak ya Kak Anis atas perkenalannya. Nah, kita langsung aja lanjut ke pembahasan yang tentunya relate banget nih sama sobat FEB sekalian. Kil, aku tuh mau nanya deh ke kamu. Aku tuh kadang ya, nih ya buat Mbak Anis dan Kil gitu. Jadi aku itu kadang itu ngerasa kalau misalnya aku lagi buka Instagram atau Twitter, itu tuh kalau aku ngeliat temen aku dapet juara atau dia tuh memperoleh suatu pencapaian, aku tuh kadang ngerasa kayak, ih kok dia bisa gitu sih, kok aku enggak gitu kan. Dan ternyata hal ini tuh kayak terus berulang-ulang gitu. Dan tentunya buat aku kayak ngerasa insecure gitu. Kalau kamu gimana Kil? Wah, aku juga pernah tuh Kak ngalamin hal yang sama kayak gitu. Dulu waktu habis kelar ospek jurusan nih, baru beberapa hari setelahnya ada 3 teman aku yang dia itu udah bisa menang business case competition. Padahal aku mikir baru pembahasan silabus loh, tapi mereka tuh udah bisa menang business case competition. Keren sih, tapi pas aku buka sosmednya rasanya kayak kenapa nggak jadi hiburan ya, malah jadi tekanan buat aku gitu. Apalagi itu teman sendiri, jadi nyeseknya banget sih. Oke, I feel you Kil. Dan tentunya kamu gak sendirian karena aku pun kadang juga ngerasa gitu. Oleh karena itu teman-teman, mungkin kita akan bahas lebih lanjut terkait dengan masalah ini dengan yang lebih berpengalaman gitu, yaitu Mbak Betul. Anis. Boleh dijelaskan lebih lanjut dong Mbak, kayak sebenarnya fenomena fear of falling behind itu gimana sih gitu? Nah, fenomena fear of falling behind ya teman-teman ya. Kalau dilihat dari namanya nih, ini kan istilah populer ya gitu. Kalau dilihat dari pengertian katanya, berarti kan fear of falling behind itu adalah ketakutan
kecemasan atau rasa tertekan karena ada pikiran nih, jangan-jangan aku ini tertinggal daripada teman-teman yang lain, daripada orang lain. Entah itu dari segi pencapaian, entah itu dari pengalaman atau perkembangan hidup. Buat teman-teman mahasiswa ya, mungkin bisa jadi ke arah studi perkuliahan atau juga ke arah jenjang karir gitu ya, atau juga hal-hal lain seperti perlombaan, kehidupan sosial dan lain sebagainya. Nah, fear of falling behind ini erat kaitannya dengan teori psikologi yang namanya social comparison theory. Jadi, kata teori ini nih, orang itu menilai dirinya sendiri itu dengan membandingkan diri dengan orang lain. Nah, perbandingan ini tuh bisa dua, bisa membandingkan ke bawah atau bisa membandingkan ke atas. Kalau misalnya kita membandingkan ke bawah nih, berarti kita melihat atau menilai diri kita itu dengan melihat orang-orang yang ada di bawah kita. Atau kalau misalnya boleh dijabarkan lagi, berarti orang yang mungkin kurang sukses daripada kita atau kurang kompeten daripada kita. Nah, ini bisa jadi meningkatkan gitu ya harga diri kita. Tapi bisa juga membuat kita merasa puas diri sehingga kita nggak berkembang. Baliknya nih, tipe kedua itu adalah perbandingan ke atas. Jadi kita melihat orang-orang yang lebih superior dari kita atau lebih sukses daripada kita. Yang ini bisa jadi motivasi juga buat kita sebenarnya gitu kan. Tapi juga bisa menimbulkan rasa rendah diri. Nah, fear of falling behind ini berkaitan dengan itu tadi ya, kita membandingkan diri ke atas kita. Gitu. Bentuknya bisa sederhana nih teman-teman, kayak yang tadi Akila sama Pui ceritakan. Misalnya kita lagi scroll sosial media gitu ya, kok teman udah menang lomba, padahal baru mulai kuliah. Terus aku kok gini-gini aja gitu, muncul pikiran seperti itu. Atau mungkin dalam konteks lain, ada yang teman magang, dapat tempat magang yang di tempat yang teman-teman inginkan gitu. Nah, kok aku masih ngerjain tugas ya, kesibukanku kok ini aja gitu kan. Muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Yang kalau misalnya ini terjadi terus-menerus gitu ya, teman-teman, itu bisa menimbulkan pertanyaan atau pikiran yang sebenarnya bisa mengganggu. Apakah sebenarnya aku ini tertinggal? Atau kok kayaknya semua orang tuh udah figure it out ya, kecuali aku. Gitu. Nah, hal ini nih kalau misalnya terus-menerus terjadi gitu ya, tidak dikelola, itu bisa jadi menurunkan motivasi kita, kemudian juga membuat kita merasa cemas dan tertekan. Bahkan kalau misalnya berkelanjutan, itu bisa menimbulkan burnout atau gejala depresi. Nah, padahal kan semua orang punya prosesnya masing-masing ya teman-teman. Dan kalau misalnya teman-teman pernah merasa seperti ini, teman-teman tuh nggak sendirian kok. Itu faktanya fear of falling behind ini umum dialami mahasiswa yang sedang ada di masa perkembangan emerging adulthood atau masa perkembangan awal. Oke, wah ternyata fear of falling behind ini sangat relate banget ya Kak sama mahasiswa gitu. Nah tapi aku jadi kepo nih Kak, sebenarnya fenomena ini tuh ada nggak sih kaitannya dengan performa mahasiswa? Apakah akan menjadikan dampak yang positif atau justru sebaliknya? Nah, setuju banget nih Kil. Kayak aku tuh ngerasa penasaran juga ya. Kayak aku takut aja gitu, ternyata sesuatu yang ada dalam diri kita, kalau misalnya itu dampak negatif ya, itu tuh bisa mengaruhi performa kita, kan kayak bahaya juga ya. Jadi tuh kayak gimana sih Mbak terkait dengan hal itu gitu? Oke, nah fear of falling behind ini sebenarnya juga ada sisi positifnya nih teman-teman. Tadi kan berkaitan kan performa itu gimana gitu. Fear of falling behind ini ketika kita merasa tertinggal, kita jadi muncul ada motivasi nih untuk mengejar ketertinggalan itu tadi. Untuk catch up, untuk aduh jangan sampai aku nih kalah sama teman-teman lain. Nah, itu dalam jangka pendek ya bisa berdampak positif gitu. Karena itu membuat kita bisa mengambil tindakan. Tapi nih menurut teman-teman, apakah sehat nih ketika fear of falling behind ini terus-menerus dijadikan sumber motivasi? Kalau menurut aku sih enggak ya Kak, soalnya malah jadi toksik enggak sih semangatnya itu karena dari tekanan luar, bukan dari keinginan pribadi. Tapi Mbak, kayak menurut aku tuh beda nih. Soalnya kayak kadang kalau misalnya aku lihat yang teman aku menang, terus kayak aku masih di sini-sini aja, itu tuh justru malah nge-push aku gitu loh Mbak. Kayak justru aku semakin pengen untuk ngejar hal yang sama gitu. Oke, nah itu tadi ya, berarti teman-teman punya perspektif yang berbeda nih. Ada yang iya, ada yang enggak. Jawabannya gimana? Apakah fear of falling behind ini bisa dijadikan sumber motivasi? Nah sebenarnya betul ya teman-teman jawabannya. Jawabannya adalah ya dan tidak.
dalam jangka pendeknya nih teman-teman, fear of falling behind itu yaitu tadi bisa menimbulkan motivasi nih untuk kita supaya bertindak gitu. Tapi kalau misalnya ini terus-menerus dijadikan motivasi, berarti kita perlu takut dulu dong, atau perlu orang lain dulu dong, supaya kita itu termotivasi dan terdorong untuk bergerak gitu. Nah, ini bisa jadi bahaya nih teman-teman. Menurut self-determination theory itu ya teman-teman, motivasi yang sehat itu adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri atau sifatnya intrinsik gitu ya, internal. Itu sedangkan fear of falling behind atau ketika kita melihat keluar untuk mencari motivasi itu sifatnya eksternal atau ekstrinsik teman-teman. Gitu. Nah, ketika kita punya motivasi ekstrinsik gitu dari tekanan-tekanan sosial gitu. Nah, ini membuat motivasi kita tuh rapuh gitu karena ketika sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan keinginan kita, hasilnya juga tidak sesuai dengan output yang kita inginkan. Nah, ini kita bisa jadi turun motivasinya gitu. Rapuh banget dong nih motivasinya. Nah, yang perlu diingat nih teman-teman, balik lagi bahwa idealnya yang namanya motivasi ya berasal dari diri kita sendiri. Gitu. Jadi kita juga perlu nih merefleksikan kembali gitu ya, mempertanyakan tujuan-tujuan kita di kegiatan-kegiatan kita sehari-hari. Misal nih, aku tuh pengen IPK tinggi, itu gara-gara aku tuh pengen belajar dan pengen membuktikan kalau misal aku bisa, atau karena aku nggak pengen dianggap bodoh nih sama teman-teman lain. Atau misal nih, aku ambil 2-3 kegiatan sekaligus organisasi, itu karena aku pengen dianggap keren, dianggap sibuk sama teman-teman, atau aku tuh pengen berkembang sih. Gitu. Nah, perlu nih kita coba untuk refleksi karena balik lagi idealnya motivasi yang sehat adalah motivasi yang berasal dari diri kita sendiri. Berarti kita melakukan sesuatu itu ya karena itu meaningful buat kita. Wah, insightful banget ya Mbak Anis. Aku jadi tahu nih ternyata fear of falling behind itu tuh sebenarnya bukan main source kita, bukan kayak sumber utama motivasi kita teman-teman, tapi sumber utama motivasi kita itu ternyata dari dalam diri kita itu sendiri. Not Mbak Anis, terima kasih banget nih infonya. Oke, aku jadi ikut penasaran nih dari Kak Pui sebelumnya. Gimana kalau misalnya nih Kak, fear of falling behind ini malah dijadikan semacam toxic motivation gitu. Karena biasanya malah memakai tekanan seperti ini tuh bisa menjadi mendorong semangat gitu loh. Gimana menurut Mbak Anis? Oke, ketika dijadikan toxic motivation gitu ya, istilahnya itu yang mendorong kita untuk tergerak atau termotivasi. Nah, teman-teman, mungkin yang perlu digarisbawahi terkait bahaya dari toxic motivation ini adalah ketika kita itu bergantung pada orang lain untuk menilai diri kita sendiri, berarti kita sedang melakukan outsourcing identity. Nah, sederhananya outsourcing identity ini adalah ketika kita itu melihat ke dunia luar, kemudian mendengar gitu ya opini orang lain atau istilahnya hal-hal di luar diri kita untuk menentukan siapa sih diri kita, kemudian bagaimana sih seharusnya aku hidup atau seberapa bernilai sih diri kita gitu. Nah, ini bisa jadi bahaya nih teman-teman ketika kita itu melakukan outsourcing identity. Karena ketika kita melihat dunia luar untuk menilai diri kita atau istilahnya melihat self-worth kita gitu ya, akan selalu ada orang-orang yang lebih baik daripada kita. Entah itu lebih pinter, lebih cakep, lebih menarik, atau lebih-lebih yang lain gitu ya. Sehingga kita tuh akan terus merasa rendah diri. Atau bisa jadi nih, kita malah merasa diri kita sudah baik sehingga kita tuh puas dengan diri kita dan tidak berkembang lagi. Padahal masih banyak loh yang bisa kita lakukan. Nah, itu nih teman-teman. Misal kita contohkan ya gitu. Misal nih, aku tuh pengen deh hidup sehat gitu. Pui sama Akila ada nggak keinginan kayak gitu? Ada sih Kak. Pengen banget ya Kila. Oke, nah misal aku juga punya nih keinginan untuk hidup sehat gitu. Tapi aku melihat, oh tapi si A itu lebih fit daripada aku. Berarti nih aku orang yang gagal. Tapi kalau misal aku lihat-lihat lagi, si B ini lebih nggak sehat daripada aku. Berarti aku ini ya lumayan lah. Gitu. Nah ini contoh ketika kita itu melakukan outsourcing identity. Gitu. Nah yang perlu teman-teman pahami gitu, yang perlu kita tekankan juga kepada diri kita sendiri gitu ya. Yang namanya nilai diri itu tidak bergantung pada seberapa baik atau seberapa buruk kita di mata orang lain. Gitu. Jadi yang namanya self-worth sifatnya itu
inherent ya, menetap pada diri kita, sehingga kita tetap bernilai, kita itu tetap berharga tanpa perlu perbandingan kepada orang lain nih teman-teman. Jadi kita perlu nih untuk mengubah fokus kita yang tadinya ke orang lain ke lebih ke internal gitu. Kita bisa menilai diri kita sendiri dari istilahnya apakah kita nih konsisten atau apakah kita ini istilahnya sudah menjalani hidup sesuai dengan nilai-nilai yang kita yakini berharga gitu. Misal nih kita bisa bertanya gitu, aku tuh pengen apa sih yang aku inginkan? Oh, aku tuh pengen hidup sehat nih gitu. Nah, kita bisa nanyain lagi, apakah tindakanku itu sudah mencerminkan keinginanku itu tadi gitu. Oh, ternyata aku tuh udah rajin jalan pagi, tapi kok makananku masih fast food ya gitu. Oh, itu berarti yang harus kita perbaiki. Ada nggak nih langkah perbaikan yang perlu kita perbaiki? Nah itu teman-teman, ketika kita itu men-shift gitu ya, fokusnya dari luar ke dalam diri kita. Ketika kita itu pengen punya nilai diri yang ajak, yang kuat, itu kita perlu untuk memfokuskan ke internal daripada ke eksternal. Oke, siap nih Mbak Anis. Tapi Mbak, aku tuh masih penasaran nih. Mungkin Akila juga penasaran ya sama fenomena-fenomena yang ada di media sosial gitu. Kayak Instagram, Twitter, ataupun media-media sosial lain. Kayak kan mesti kita kalau misalnya habis menang lomba tuh ya Kil, atau habis pergi liburan, dan lain sebagainya itu sering banget ya untuk post sesuatu di Instagram ataupun di media sosial kita gitu. Sebenarnya itu kan hal yang wajar banget ya. Tapi itu kayak mungkin ada beberapa orang yang rasa kalau misalnya mereka itu kayak aduh kok kayaknya aku kurang, kok aku kayaknya nggak kayak mereka gitu-gitu kan ya. Nah aku tuh penasaran sih Mbak sebenarnya kayak sebenarnya tuh gimana sih pengaruh media sosial terhadap diri kita gitu. Kayak apakah hal tersebut dapat berdampak baik ataupun buruk gitu untuk diri kita sendiri. Oke, berkaitan dengan media sosial nih. Nah, media sosial ini tentunya secara langsung maupun tidak langsung itu punya pengaruh kepada bagaimana sih kita menilai diri kita atau melihat orang lain. Tuh. Nah, tentunya gitu ya, kita balik lagi nih, sebagai makhluk sosial itu punya kecenderungan untuk membandingkan diri dengan orang lain. Tapi zaman dulu sebelum ada sosial media, kita itu melakukan perbandingan ke orang-orang terdekat kita, ke keluarga, ke teman, atau ke orang yang satu desa atau satu kota dengan kita. Nah, ketika kita melakukan perbandingan di komunitas yang kecil, biasa kita tahu nih konteks keseluruhannya. Kita tahu jatuh bangunnya seperti apa. Ketika orang itu sukses, ketika orang yang dekat dengan kita itu berhasil, kita juga tahu perjuangan di balik itu tuh seperti apa sih, prosesnya seperti apa. Sedangkan di zaman sekarang gitu ya, dengan adanya sosial media, jangkauan perbandingan kita itu menjadi lebih luas gitu. Kita nggak hanya lagi membandingkan diri dengan orang-orang terdekat kita, tapi juga bahkan orang di belahan dunia lain, bahkan di beberapa persen teratas secara global gitu. Yang diperlihatkan biasanya adalah yang berhasilnya aja gitu, hal-hal yang di permukaan gitu. Nah, terkait dengan bagaimana prosesnya dia, gagalnya dia, ragu-ragunya seperti apa. Nah, itu kita nggak melihat di sana gitu. Ini nih yang perlu kita tekankan nih teman-teman. Dengan standar yang tinggi, kemudian konteks yang tidak lengkap gitu ya, apakah realistis nih ketika kita melakukan perbandingan. Tuh, nah makanya nih teman-teman mungkin kita juga perlu strategi untuk istilahnya menanggulangi dampak media sosial kepada hidup kita. Nah, teman-teman juga pastinya udah sadar ya bahwa media sosial itu nggak selamanya buruk kok. Kita posting-posting itu ya, tadi pergi, jalan-jalan, atau prestasi, itu kan niatnya untuk sharing juga, bukan atas niat negatif. Betul, kadang juga personal branding gitu ya alasannya. Betul banget. Nah ini nih teman-teman, bahwa sebenarnya media sosial juga punya sisi positifnya juga. Tetapi bagaimana nih kita menggunakan sosial media. Jangan jadikan sosial media itu yang mengontrol kita, tapi kita nih yang perlu mengontrol dampak dari sosial media. Gitu. Nah, teman-teman untuk menanggulangi ini, teman-teman bisa coba gunakan strategi mindful engagement atau lebih sadar nih ketika teman-teman itu menggunakan sosial media. Itu bentuknya bisa bermacam-macam, salah satunya adalah dengan membuat batasan-batasan secara sadar.
Misalnya teman-teman bisa membatasi screen time teman-teman. Atau juga memilih dan mengurasi konten-konten yang teman-teman konsumsi di sosial media supaya lebih bervariasi atau lebih menggambarkan realitas yang ada. Atau teman-teman juga sesekali bisa lakukan digital detox gitu ya, untuk istilahnya kembali fokus nih ke diri teman-teman sendiri. Oke, ternyata nih ada dua sisi ya teman-teman dari dampak fear of falling behind ini, positif dan juga negatif. Tapi nih Mbak, gimana kalau misalnya fear of falling behind ini malah berdampak negatif? Gimana cara menangani dari dampak negatif itu? Supaya performa mahasiswa tuh tetap bisa bagus gitu di kuliah. Oke, nah ini ya kita ke bagian yang terpenting juga nih teman-teman. Gimana cara menghadapi rasa ketertinggalan itu dengan sehat ya teman-teman. Nah langkah pertama teman-teman bisa coba sadari dulu nih ketika teman-teman itu melakukan perbandingan. Karena kadang kita itu melakukan perbandingan tanpa sadar juga gitu. Lagi scroll IG, scroll X, scroll TikTok gitu ya. Kitanya timbul rasa cemas. Nah ini teman-teman yang perlu untuk kita sadari dulu nih gitu. Apakah teman-teman ini realistis gitu ya untuk membandingkan diri dengan orang lain tanpa tahu konteks lengkapnya seperti apa, tanpa tahu kehidupan mereka, tanpa tahu prosesnya seperti apa, atau juga latar belakang yang mereka punya tentunya berbeda dengan kita. Nah, karena nih teman-teman penting untuk menyadari, karena ketika kita menyadari, kita bisa memilih gitu ya teman-teman, apakah mau larut dalam pikiran itu tadi, atau kita bisa istilahnya menarik diri dan fokus pada diri kita. Itu yang pertama nih teman-teman. Yang kedua, teman-teman bisa mulai untuk memvalidasi proses, bukan cuma hasilnya, teman-teman. Nah, kembali lagi ke proses ya teman-teman. Karena yang namanya hasil ya bisa jadi nggak bisa kita kontrol nih teman-teman. Sedangkan yang namanya usaha kita itu ada sepenuhnya milik kita gitu. Bisa kita kontrol. Nah ketika teman-teman itu mungkin sedang berproses, belum dapat hasilnya, teman-teman bisa mempertanyakan ke diri sendiri gitu ya. Misalnya ubah cara pandang gitu ya. Oke, mungkin aku belum mencapai menang lomba gitu kan. Tapi tuh aku udah berani loh untuk daftar lombanya. Terus aku juga mempersiapkan proposal sebaik mungkin loh gitu. Nah ini adalah sebuah bentuk pencapaian sendiri. Balik lagi ya teman-teman, nilai diri teman-teman itu tidak hanya dilihat dari output yang bisa dilihat orang-orang lain aja. Tuh, kemudian juga teman-teman bisa menerapkan istilahnya fleksibilitas ya teman-teman. Jadi kan yang namanya hidup pasti tentu terus berubah ya teman-teman. Nah, kita juga tetap perlu untuk menetapkan tujuan kita apa, gitu, tapi terbuka juga dengan jalannya atau prosesnya. Karena balik lagi, karena hidup terus berubah, ketika kita itu berjalan tidak sesuai dengan harapan, bukan berarti kita itu gagal nih teman-teman gitu. Karena banyak juga kok jalan menuju Roma ya gitu. Iya betul. Okay. Dengan terbuka dengan realitas gitu ya, dengan punya fleksibilitas teman-teman, itu kita terbuka dengan realitas gitu. Istilahnya lentur gitu ya untuk menghadapi realitas yang ada, tapi tetap juga dekat dengan apa yang kita inginkan. Gitu. Nah selanjutnya nih teman-teman juga bisa coba untuk reframing atau coba istilahnya coba cari cara berpikir yang lain nih teman-teman. Coba zoom out kehidupan atau timeline kehidupan teman-teman. Gitu. Karena mungkin ada kok orang-orang yang sukses di umur 20-an tahun. Tapi ada juga nih yang baru sukses di umur 40-an tahun, 60-an tahun. Jadi silahkan berikan izin kepada teman-teman untuk menjalani hidup sesuai ritme masing-masing. Karena dengan kita melihat lebih jauh gitu ya, dengan kita zoom out nih teman-teman, kita istilahnya juga bisa melihat dengan lebih realistis nih, oh kehidupan aku bukan cuma kehidupan saat ini gitu. Mungkin kita kadang-kadang terpakunya dengan jangka pendek gitu ya teman-teman. Tapi yang perlu kita sadari adalah hidup ini bukan sprint gitu ya, tapi lebih ke maraton. Bahkan bisa dibilang hiking nih teman-teman, karena punya jalurnya masing-masing, tempat istirahatnya juga beda-beda titiknya, atau malah tujuannya pun bisa menuju ke puncak yang berbeda-beda gitu. Jadi istilahnya
kita perlu shifting fokus juga nih dari yang tadinya jangka pendek gitu ya, yang seberapa cepat jadi ke lebih ke jangka panjang, lebih ke arah aku kemana sih, seperti itu. Kemudian juga teman-teman yang terakhir nih, gitu nggak kalah penting juga, bisa coba cerita ke orang lain. Nah, yang namanya support system itu penting ya teman-teman. Jadi silahkan coba untuk bercerita ke teman-teman atau pihak-pihak lain yang menurut teman-teman bisa dipercaya atau bisa mendengarkan tanpa menghakimi. Gitu. Nah, jangan-jangan nih dengan kita cerita ke orang lain, kita jadi tahu gitu, oh ternyata teman-teman lain itu, orang lain itu sedang berproses dengan caranya masing-masing. Jadi jangan jadi beban sendiri. Gitu. Nah, teman-teman di FEB UGM sendiri itu juga ada peer support gitu ya, atau juga teman-teman bisa coba daftar ke Pojok Bahagia, yaitu adalah layanan konsultasi psikologis di FEB UGM di bawah CSDO. Tapi balik lagi senyamannya teman-teman, boleh cerita ke keluarga, ke teman-teman lain, atau ke orang-orang lain yang bisa dipercaya. Gitu. Nah, ini cuma beberapa contoh cara menangani ya teman-teman, tapi balik lagi teman-teman perlu nih mengeksplorasi cara apa sih yang cocok bagi teman-teman. Karena kadang dengan situasi yang berbeda, dengan orang yang berbeda, nah itu juga butuh cara-cara yang berbeda juga. Gitu. Jadi silakan nikmati prosesnya. Wah, keren banget nih. Banyak banget ya teman-teman ternyata tips and tricks yang bisa kita lakuin ketika kita merasa kalau fear of falling behind ini udah berdampak negatif gitu buat kita. Nah, sebenarnya Kil, aku tuh ngerasa ngobrol sama Mbak Anis tuh bener-bener kayak ngobrol yang isinya tuh full daging gitu. Benar. Yang gak ada lemaknya gitu. Iya, jadi beneran. Semuanya tuh inti gitu kan. Betul. Dan kita itu ngerasa kayak ini tuh kayak gimana sih, ini tuh inti semua gitu. Jadi kayak insightful banget gitu. Betul. Terus juga dari tadi nih kita udah bahas ya, apa sih fear of falling behind itu. Terus juga ada 2 dampak, positif dan negatif, bahkan sampai cara meminimalisir dari dampak negatifnya nih. Tentunya Sobat FEB harusnya udah mendapat insight yang luar biasa dari podcast kali ini. Nah, sebelum kita ke penutupan, boleh dong Mbak Anis bisa kasih kata-kata nih atau semangat gitu buat Sobat FEB. Oke, nah udah closing aja ya, nggak kerasa nih ya teman-teman. Nah, mungkin dari aku yang bisa disimpulkan adalah di dunia yang serba kompetitif ini, kemudian di dunia yang segala informasi itu cepat gitu ya, teman-teman, kita perlu membuat narasi baru, teman-teman. Bahwa yang namanya tertinggal itu bukan berarti gagal nih. Bahwa semua orang itu ya punya prosesnya masing-masing, punya kecepatannya masing-masing. Ada yang lambat, ada yang cepat, dan itu sah-sah aja. Gitu. Kita perlu shifting fokus nih, yang tadinya cepat sama dengan sukses, jadi bermakna atau meaningful itu sama dengan sukses. Jadi fokusnya adalah ke bertumbuh dengan sadar, kemudian juga menikmati setiap langkahnya, belajar dari setiap langkahnya, dan juga mencari makna nih dari setiap proses yang teman-teman itu lakukan. Nah, ini lebih powerful nih teman-teman. Balik lagi karena ketika kita melakukan perbandingan diri ke orang lain gitu ya teman-teman, berarti kita istilahnya memberikan kontrol juga nih kepada lingkungan atau orang lain di sekitar kita gitu. Nah, teman-teman bisa mulai belajar untuk rayakan progresnya gitu ya, rayakan bukan cuma hasilnya aja tapi juga proses dan kegagalannya. Karena kadang yang namanya gagal, yang namanya tertinggal itu mengajarkan pelajaran yang lebih penting gitu ya untuk kita daripada keberhasilan-keberhasilan yang kita capai. Mungkin teman-teman juga bisa nih mulai dari diri teman-teman untuk membangun lingkungan yang saling mendukung, bukan saling membandingkan. Terakhir banget nih teman-teman, perlu aku tekankan lagi bahwa it's okay to be not okay dan it's okay to ask for help ya teman-teman. Jadi jangan bawa beban sendiri karena teman-teman itu tidak sendirian. Wah, gila bener banget nih. Mari Sobat FEB kita berjuang bersama tanpa adanya rasa kesendirian di antara kita. Kalau Sobat FEB nih ngerasa kayak ada isu-isu lanjutan yang harus dibahas atau kayak sekiranya aku mau bahas terkait dengan topik ini dong gitu, teman-teman bisa banget ya untuk chat contact person yang ada di Instagram CSDU maupun @kesmani.
Sampai jumpa di podcast Ma berikutnya.